Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, bahwa dalam suatu reaksi itu akan ada yang mengalami oksidasi dan mengalami reduksi. Nah, untuk oksidasi dan reduksinya itu bisa kalian lihat dari berbagai aspek, seperti biloxnya. Terus ada yang pengikatan dan pelepasan oksigen, dan ada juga yang berhubungan dengan elektron. Nah, itu sudah Ibu jelaskan pada awal pertemuan untuk bab reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, namun di dalam suatu reaksi reduksi dan oksidasi atau yang biasa kita kenal sebagai reaksi redoks, itu ternyata juga ada yang namanya reaksi disproporsional dan reaksi konproporsional. Apa itu? Nah, yang pertama kita bahas adalah reaksi disproporsional. Nah, ini terjadi dalam reaksi autoredoks. Untuk apa sih reaksi autoredoks? Itu bisa kalian lihat di pembahasan sebelumnya, yang mana sudah Ibu jelaskan mengenai apa itu reaksi autoredoks. Nah, lalu di sini yang pertama akan kita bahas adalah reaksi disproporsional. Reaksi disproporsional itu adalah reaksi di mana oksidator dan reduktornya itu adalah sama. Jadi, kalau misalkan kemarin kan kita sudah belajar ya, kalau dia disebut oksidator karena dia mengalami reduksi. Dia disebut reduktor karena dia mengalami oksidasi. Jadi kebalikannya aja. Nah, tapi di sini katanya yang menjadi oksidator dan reduktor itu orangnya sama, zatnya sama. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya bisa kalian perhatikan. Di sini ada catatan, tapi nanti kalau kalian nggak begitu jelas, kalian lihat di foto yang sudah Ibu kirimkan di grup, seperti itu. Jadi kalian lihat fotonya, kalau bisa dicatat. Nah, nanti catatannya itu kalian perhatikan sambil kalian menonton video ini, kayak gitu. Nah, ini contoh yang pertama. 2Cl2 ditambah 2H2O bereaksi menjadi 2HClO ditambah 2HCl. Nah, untuk mengetahui siapa saja yang mengalami oksidasi dan reduksi, itu kalian bisa gunakan berbagai cara. Nah, cara mudahnya atau yang paling bisa kalian gunakan itu adalah yang menggunakan bilox. Kalau menggunakan bilox, berarti nanti kalian hitung dulu biloxnya, baru tentukan mana yang oksidasi dan mana yang mengalami reduksi. Nah, untuk soal ini, yang reaksi ini, ya, kita hitung biloxnya. Yang pertama 2Cl2. Cl2 disebut unsur bebas. Kenapa? Karena hanya terdiri dari unsur Cl saja. Nah, kalau misalkan dia tidak berikatan dengan unsur lain, dia disebut unsur bebas. Makanya di sini nilainya 0. Kenapa nilainya 0? Karena bilox unsur bebas itu nilainya sama dengan 0. Kita geser ke sebelahnya. Ini ada H2O. H untuk biloxnya itu selalu nilainya plus 1. Ada di catatan yang sudah pernah Ibu berikan sebelumnya. Nah, O itu selalu biloxnya nilainya min 2. Jadi di sini kalian tidak perlu menghitung lagi, karena semua sudah tahu bahwa bilox H itu plus 1 dan bilox O itu min 2. Itu selalu tidak pernah berubah. Nah, sekarang kita geser lagi ke sebelahnya. Di sini ada HClO. Kalau H kita sudah tahu ya, biloxnya tadi plus 1. Semua H itu nilai biloxnya adalah plus 1. Cl, nah kita kan nggak tahu nih nilai biloxnya Cl. Berarti Cl lah yang kita hitung. Makanya di sini ditulis lagi Cl. O, kita sudah tahu bilox O itu selalu min 2, sama seperti sebelumnya. Maka dari itu di sini Ibu tuliskan nilai biloxnya
min 2. Nah, H plus 1, Cl masih dicari, O biloxnya min 2 sama dengan 0. Kenapa semuanya dijumlah sama dengan 0? Karena ini berbentuk senyawa. Kalau senyawa, biloxnya harus sama dengan 0. Nah, sekarang kita hitung. Plus 1 ditambah min 2. Karena kalau ditambah Cl nggak bisa. Jadi plus 1 ditambah min 2. Plus 1 ditambah min 2 hasilnya adalah min 1. Jadi Cl ditambah min 1 sama dengan 0. Lalu untuk nilai bilox Cl tinggal kita pindah ruas. Min 1 pindah jadi plus 1. Berarti nilai Cl di HClO itu adalah plus 1. Nah, selanjutnya kita geser ke sebelahnya lagi. H nilai biloxnya itu selalu plus 1 dan Cl itulah yang kita cari. Nah, karena H selalu plus 1, berarti plus 1 ditambah Cl sama dengan 0. Lagi-lagi sama dengan 0. Kenapa? Karena HCl itu adalah senyawa. Jadi biloxnya di total harus sama dengan 0. Nah, sekarang plus 1 yang pindah ruas. Tadi kalau negatif, pindah ruas jadi positif. Sekarang positif, pindah ruas jadi negatif. Makanya di sini Cl dalam HCl itu nilainya min 1. Sekarang kita simpulkan. 2Cl2 biloxnya 0. 2H2 untuk H-nya plus 1. Untuk O-nya min 2. Geser lagi, HClO, H-nya biloxnya plus 1. Cl setelah kita hitung biloxnya juga plus 1. O biloxnya min 2. Geser lagi, H biloxnya plus 1. Dan Cl setelah dihitung biloxnya min 1. Jadi Cl-nya karena di dalam senyawa yang berbeda, makanya nilai biloxnya juga berbeda. Yang satu positif, yang satu negatif. Nah, di sini jadi kita bisa sambil belajar bagaimana cara menghitung bilox, bagaimana cara menentukan mana oksidasi, mana reduksi, dan bisa menentukan siapa reduktor dan siapa oksidator. Dan bisa juga menentukan hasil oksidasi dan hasil reduksi. Jadi dalam materi ini kita bisa belajar banyak untuk mengingat materi yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan. Nah, setelah disimpulkan, tinggal kita lihat, tentukan mana yang mengalami oksidasi dan mana yang mengalami reduksi. Untuk yang menentukan oksidasi, itu kita pilih yang nilai biloxnya naik. Nah, kita cek. Di sini oksidasi itu Ibu ambil dari Cl2 dengan HClO. Kenapa? Karena di Cl2 biloxnya 0. Sedangkan di HClO biloxnya plus 1. Dari 0 ke plus 1 naik nilai biloxnya. Makanya di sini ditentukan sebagai reaksi oksidasi. Nah, kalau kita sudah tahu ini adalah reaksi oksidasi, kita tentukan reduktornya. Reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi. Jadi kebalikannya. Kalau oksidasi itu namanya reduktor. Kalau reduksi namanya oksidator. Tinggal dihafal saja. Nah, karena di sini yang mengalami oksidasi adalah Cl2. Makanya yang disebut sebagai reduktor adalah Cl2. Sekarang kita lihat untuk yang reduksi. Nah, reduksi di sini ternyata dari Cl2 menuju HCl. Kenapa? Reduksi itu adalah penurunan bilox. Jadi, nilai biloxnya berkurang. Kita lihat, dari 0 ke min 1 itu biloxnya turun atau berkurang. Makanya di sini ditentukan sebagai reaksi reduksi. Nah, tadi katanya yang mengalami reduksi disebut oksidator. Karena yang mengalami reduksi adalah Cl2, maka dari itu Cl2 lah yang disebut sebagai oksidator.
Jadi di sini kesimpulannya Cl ini dalam Cl2 ini dia berperan double atau ganda. Jadi dia bisa berperan sebagai reduktor, bisa juga berperan sebagai oksidator. Kenapa? Karena setelah bereaksi, dia akan menghasilkan senyawa-senyawa yang akan menentukan bahwa dia mengalami reaksi oksidasi dan mengalami reaksi reduksi. Seperti itu. Jadi dia mengalami dua reaksi sekaligus. Nah, karena dia berperan ganda, berarti si Cl itu mengalami reaksi disproporsional. Atau reaksi ini termasuk reaksi disproporsional. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke reaksi yang kedua, yaitu reaksi konproporsional. Nah, kalau reaksi konproporsional adalah reaksi di mana hasilnya itu sama. Hasil reduksi, hasil oksidasinya itu adalah zat yang sama. Nah, kalau misalkan hasil berarti di sebelah kanan panah. Kalau tadi kan oksidator dan reduktor, berarti dia ada di sebelah kiri. Itu orangnya sama atau zatnya sama. Sedangkan kalau konproporsional, yang di sebelah kanan ada yang berperan ganda, seperti itu. Nah, contohnya adalah 2H2S ditambah SO2 bereaksi menjadi 3S ditambah 2H2O. Nah, lagi-lagi langkah pertama adalah hitung biloxnya. Nah, di sini kita hitung biloxnya. H itu biloxnya selalu plus 1. Berarti kalau ada 2H, ini kan H2 ya, kalau angka di depan itu tidak berpengaruh. Jadi yang kita lihat adalah yang dalam senyawanya. Ini adalah senyawa H2S, berarti H-nya ada 2. Nah, H2 berarti 2 dikali plus 1 ditambah S. Nah, S inilah yang biloxnya akan kita hitung. 2 kali plus 1 ditambah S sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena H2S adalah senyawa. Lagi-lagi, senyawa itu harus sama dengan 0. Nah, sekarang 2 dikali plus 1, ya plus 2. Berarti plus 2 ditambah S sama dengan 0. Pindah ruas, positif pindah jadi negatif. Makanya di sini nilai S-nya adalah min 2. Sekarang kita bergeser ke senyawa sebelahnya, SO2. Kalau tadi yang 2 adalah H, kalau ini yang 2 adalah O. Berarti S ditambah 2O sama dengan 0. Nah, untuk O itu biloxnya selalu min 2. Makanya di sini 2 dikali min 2. Nah, hasilnya adalah min 4. Jadi S ditambah min 4 sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai S-nya, angka sebelahnya harus pindah ruas. Pindah ruas itu berarti pindah ke sebelah berlawanan dari dia. Kalau dia di kiri, dia ke kanan pindahnya. Nah, berarti pindah ke sebelah 0. Jadi 0-nya itu digantikan angkanya dengan si min 4. Karena dia berpindah ruas, makanya dia berlawanan nilainya. Kalau negatif, pindah jadi positif. Makanya di sini S sama dengan positif 4 atau plus 4. Sekarang kita geser lagi ke sebelahnya, yaitu senyawa 3S. Nah, S di sini dia berdiri sendiri. Kalau di sini kan dia berdiri dengan H. Kalau di sini dia berdiri dengan O. Sedangkan kalau di sini dia hanya sendirian yang berbentuk unsur. Nah, makanya di sini dia dinamakan unsur bebas. Jadi dia hanya berdiri sendiri. Nah, ingat untuk unsur bebas nilai biloxnya adalah 0. Nah, sekarang kita bergeser lagi ke sebelahnya, yaitu H2O. Untuk H itu nilai biloxnya selalu plus 1, sedangkan untuk O biloxnya selalu min 2. Seperti itu. Ini salah ya, karena unsur bebas. Harusnya keterangannya karena H plus itu selalu plus 1 dan O itu selalu min 2. Nah, sekarang kita simpulkan
2H2S ditambah SO2 menjadi 3S ditambah 2H2O. Nah, di sini H itu nilainya biloxnya selalu plus 1, sedangkan S yang tadi kita cari nilainya min 2. Bergeser, untuk S dalam SO2 itu nilainya tadi plus 4, makanya di sini ditulisnya plus 4. Untuk O selalu min 2. Untuk S yang di sini unsur bebas nilainya 0, sedangkan di sini H selalu plus 1 dan O itu selalu min 2. Nah, selanjutnya kita tentukan siapa yang mengalami oksidasi dan siapa yang mengalami reduksi. Kita lihat, ingat ya, oksidasi itu mengalami kenaikan atau peningkatan bilangan oksidasi atau bilox. Jadi nilai biloxnya bertambah. Kalau reduksi, dia mengalami penurunan atau pengurangan nilai bilox. Jadi nilai biloxnya itu nanti jadi berkurang. Nah, kita cek. Di sini S-nya min 2. Di sana S-nya 0. Min 2 ke 0 itu bertambah. Jadi dia disimpulkan mengalami reaksi oksidasi. Hasilnya adalah si 3S. Jadi kalau kalian ditanya, mana reaksi oksidasinya? H2S berubah menjadi 3S. Terus siapa hasil oksidasinya? Namanya hasil ada di sebelah kanan panah. Berarti hasilnya adalah 3S untuk hasil oksidasi. Lalu siapa reduktornya? Nah, reduktor adalah yang mengalami oksidasi, berarti si H2S. Itu kalian harus ingat. Kalau Bu saya belum ngerti, berarti kalian tidak memperhatikan video pembelajaran sebelumnya. Karena semuanya ini yang kita kerjakan itu adalah langkah-langkah dasar kalian pertama kali belajar bilangan oksidasi. Kayak gitu. Atau untuk belajar reaksi redoks, reaksi reduksi oksidasi. Nah, jadi kalian buka lagi catatannya. Kalau kalian nggak ngerti untuk ngitung bilox aja, berarti kalian nggak memperhatikan video ibu. Karena contoh soalnya udah banyak sekali, kayak gitu. Nah, sekarang reaksi oksidasinya udah kita tentukan. Dan hasilnya kita juga udah tahu. Hasil oksidasi adalah si 3S. Nah, sekarang untuk reaksi reduksi. Nah, untuk reaksi reduksi kita lihat yang mengalami penurunan bilox. Di sini S yang dalam SO2 biloxnya plus 4. Ternyata berkurang menjadi 0. Nah, jadi kalau kalian mau nentuin mana oksidasi dan reduksi itu, lihat dari unsur yang sama. Kalau S ya fokusnya ke S aja, kayak gitu. Dari S ke S yang lain, tapi dalam beda senyawa, kayak gitu. Nah, sekarang di sini plus 4 menuju 0, berarti dia berkurang. Kalau berkurang, berarti dia mengalami reaksi reduksi. Sekarang kita pisahkan, mana sih yang mengalami oksidasi dan mana yang mengalami reduksi. Oksidasi berarti dari sini ke sini, dari 2H2S menuju 3S atau berubah menjadi 3S. Nah, siapa hasilnya? Ya 3S, kayak gitu. Karena tadi hasil ada di sebelah kanan panah. Sekarang reduksi. Reduksi dari SO2 menuju 3S. Makanya di sini Ibu tuliskan SO2 berubah menjadi 3S. Lagi-lagi hasil reduksinya masih sama, yaitu adalah 3S. Nah, berarti kita simpulkan 3S berperan ganda atau berperan double. Dia berperan sebagai hasil oksidasi dan berperan sebagai hasil reduksi. Nah, berarti terbukti senyawa ini atau persamaan reaksi ini dia adalah termasuk reaksi konproporsional. Kenapa? Karena salah satu hasilnya itu berperan double, berperan sebagai hasil oksidasi dan berperan juga sebagai hasil reduksi. Kayak gitu. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Kalau kalian ketemu persamaan reaksi itu berarti nanti ada apa ditambah apa menjadi apa, kayak gitu. Itu namanya persamaan reaksi.
Nah, kalaupun kalian menemukan persamaan reaksi, lalu disuruh menentukan apakah itu reaksi disproporsional atau reaksi konproporsional, nah langkah-langkahnya sebagai berikut. Di sini ada contoh nomor 1, CaO ditambah CO2 berubah menjadi CaCO3 atau bereaksi menjadi CaCO3. Langkah pertama sama seperti yang lain, kalian harus menghitung Bilox. Nah, sekarang kita hitung Biloxnya. Nah, CaO berarti Ca-nya 1, O-nya 1. O itu Biloxnya selalu min 2, ditinggal min 2-nya pindah ruas jadi plus 2. Sebenarnya Ca ini nggak perlu dihitung Biloxnya, kalian juga bisa langsung menentukan. Kenapa? Karena Ca ini ada di golongan 2A dalam tabel periodik. Nah, ingat kan, kalau Ca2 dalam tabel periodik golongan 2A itu nilai muatannya atau nilai Biloxnya selalu plus 2 karena dia ada di golongan 2A. Nah, berarti dihitung ataupun tidak perlu dihitung, nanti nilainya akan sama, yaitu plus 2. Nah, terus kita geser ke sebelahnya, ini ada CO2. Jadi beda ya. Kalau di sini Ca, di sini C. CO2. Nah, di sini O-nya ada 2, berarti 2 dikali nilai Bilox O. Bilox O kan min 2. Jadi 2 dikali min 2, yaitu min 4. Nah, min 4-nya tinggal pindah ruas, jadi plus 4. Berarti Bilox C itu nilainya plus 4. Kita bergeser ke hasil. Ada CaCO3. Ca tadi ingat ya, dia di golongan 2A, berarti Biloxnya plus 2. Nah, C itu yang dicari karena nilainya bisa berubah-ubah. Terus CO3 berarti O-nya ada 3. 3 dikali min 2. Min 2 dari mana? Dari nilai O. Bilox O yang selalu min 2. Tinggal dikali dan dihitung. 3 dikali min 2 itu min 6. Lalu dihitung, dijumlahkan dengan plus 2 di depannya. Hasilnya adalah C ditambah min 4. Tinggal min 4-nya pindah ruas jadi plus 4. Nah, kalau kalian lihat di sini tidak ada yang berubah. Ca di kiri sama Ca yang di kanan nilainya sama-sama plus 2. C yang di kiri dan C yang di kanan nilainya pun sama-sama plus 4. Nah, kalau kayak gini gimana, Bu? Berarti kalian tidak perlu menentukan apakah ini reaksi disproporsional atau reaksi konproporsional. Karena tidak ada yang mengalami reduksi dan tidak ada yang mengalami oksidasi. Nah, kalau bukan redoks, berarti bukan juga disproporsional, bukan juga konproporsional. Kenapa, Bu? Karena disproporsional dan konproporsional itu termasuk reaksi autoredoks atau reaksi reduksi dan oksidasi. Jadi kalau bukan redoks, ya bukan disproporsional dan bukan juga konproporsional. Kayak gitu. Jadi ini gimana, Bu? Ya udah tidak ada yang berubah, berarti bukan redoks kayak gitu. Jadi kalian tidak perlu hiraukan lagi soal seperti ini. Jadi kalau kalian ketemu angka Bilox yang tidak berubah, ya udah tinggalkan saja karena dia bukan termasuk reaksi redoks kayak gitu. Nah, sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Di sini ada ClO2 ditambah H2O menjadi HClO3 plus HCl. Nah, langkah pertama kita hitung Biloxnya. ClO2 berarti Cl ditambah 2O, 2 kali min 2, min 4. Pindah ruas jadi plus 4. Berarti Cl di sini nilainya plus 4. H itu selalu plus 1 dan O itu selalu min 2. Nah, sekarang ke sini. HClO, H-nya 1, Cl-nya 1, dan O-nya 3. Jadi 3 kali O. Nah, H itu selalu plus 1 dan O itu selalu min 2. Nah, karena 3O berarti 3 kali min 2. 3 kali min 2 min 6. Nah, tinggal ditambah sama plus 1 yang di depan. Jadi min 5. Nah, berarti min 5 pindah ruas jadi Cl-nya plus 5. Nah, sekarang Cl yang di sini. H selalu plus 1 ditambah Cl, berarti plus 1-nya ya tinggal pindah ruas. Jadi Cl-nya nilainya min 1. Sekarang kita simpulkan. ClO2, Cl-nya nilainya plus 4, tadi sudah kita hitung, dan O selalu min 2.
H selalu plus 1, O selalu min 2. Lagi-lagi H selalu plus 1 dan CL yang di sini nilainya tadi plus 5. Nah, O-nya selalu min 2. H selalu plus 1 dan CL yang di sini itu nilainya min 1. Nah, sekarang kita tentukan mana oksidasi dan mana reduksi. Nah, di sini Cl berubah menjadi HClO, ClO2 menjadi HClO3. Itu ternyata nilai Biloxnya bertambah. Dari plus 4 menjadi plus 5, jadi bertambah kan? Nah, kalau dia bertambah berarti dia termasuk reaksi oksidasi. Nah, kalau dia mengalami oksidasi berarti dia disebut sebagai apa? Dia disebut sebagai reduktor. Dan hasil oksidasinya adalah HClO3. Seperti itu. Jadi kalian harus bisa menentukan mana reaksi oksidasi, mana reaksi reduksi, mana yang reduktor, mana yang oksidator, dan mana yang hasil oksidasi dan hasil reduksi. Nah, sekarang ke yang reduksi. Reduksi dia mengalami penurunan Bilox. Berarti dari sini plus 4 menuju min 1. Kenapa? Karena dari plus 4 ke min 1 dia berkurang. Makanya dia disebut sebagai reaksi reduksi. Lalu siapa oksidatornya? Oksidator adalah yang mengalami reduksi, yaitu si ClO2. Berarti di sini bisa kita ketahui si ClO2 ini dia berperan ganda. Dia berperan sebagai reduktor dan juga berperan sebagai oksidator. Kenapa? Karena semuanya bermula dari dia. Oksidasi dari dia, reduksi juga dari dia. Makanya dia disebut berperan ganda atau double. Nah, kesimpulannya, untuk reaksi ini yang ClO2 ditambah H2O bereaksi menjadi HClO3 ditambah HCl itu disebut sebagai reaksi disproporsional, atau ada juga nanti di buku namanya disproporsionasi. Nah, sekian penjelasan Ibu mengenai reaksi yang di dalam autoredox atau di dalam reaksi reduksi oksidasi, yaitu reaksi disproporsional dan reaksi konproporsional. Tapi nanti ada juga yang menamakan reaksi disproporsionasi dan reaksi konproporsionasi. Jadi sama aja. Yang penting nanti kalian tahu cara menentukannya seperti apa. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Jika ada yang salah nanti bisa diperbaiki, dan jika ada yang kurang paham atau kurang dimengerti bisa ditanyakan langsung. Nah, nanti lagi-lagi Ibu sarankan kalian menonton video ini itu sambil memperhatikan catatannya. Jadi bukan saja menonton, karena bisa jadi sinyal atau kuotanya nggak kuat, itu nanti videonya jadi blur, jadi kurang jelas. Atau memang video Ibu kurang jelas tulisannya, atau terlalu kecil, atau membayang kayak gitu. Jadi nanti kalian sambil mendengarkan penjelasan, juga sambil memperhatikan catatan di buku masing-masing. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.